Ada kalanya menjadi idhar, jelas, tapi ada kalanya bisa berbaur menjadi iklab, ada kalanya bisa memposisikan diri menjadi idhom. Kemudian idhomnya ada kalanya tetap punya prinsip, ada kalanya kalau memang baik ikut berbaur. Tapi jangan jadi orang seperti ikhfa, jadi bunglon, jadi sengkuni. Meskipun sengkuni telah meraja. Nah, ini makanya antara 5 hukum ini monggo jenengan mau jadi apa? Apakah idhar, idhom, iklab, atau na'udzubillah menjadi ikhfa? Huruf yang paling banyak dari 5 bacaan tadi itu tertuang dalam bacaan ikhfa. Kalau idhar cuma tadi berapa idhar? 6. Idhom di gunah ada 4, bila gunah ada, iklab ada, sementara ikhfa jumlahnya 15. Jadi paling banyak. Intinya jenengan kalau kepengen paham tidak harus hafal hurufnya, yang penting 4 bacaan ini tadi itu bisa paham. Idhar sudah paham, idgham bi gunah paham, bila gunah paham, iklab paham. Selain 4 ini dibaca ikhfa. Idhar itu artinya jelas, idgham itu artinya masuk, bihunah berarti dengan berengeng, ya, dengan dengung. Kalau idgham bila gunah berarti tanpa dengung. Mari kita mulai kajian kitab Hidayatus Sibyan, atau yang kita kenal dengan kitab Syifaul Janan fi Tarjamah Hidayatus Sibyan. Moga kita melantunkan bersama-sama lantunan kitab ini sehingga nanti mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, keilmuan dan manfaat dari bacaan-bacaan Al-Quran yang selama ini kita lantunkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النعمة وعلى كل نعمة صالحة ولابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وذريته إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا لهذا الكتاب هداية السبب نفعنا بعلومهم وأمدنا في بركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ من هرر سميته هداية الصبيان أرجو إلى هداية الرضوان أحكام تنوير ونور تسكن عند الهجاء
khamsatun tubayyanu idharuni ghamun ma'al bunnati au Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Di pertemuan sebelumnya pengarang kitab terlebih dahulu memuji kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah yang kemudian disertai dengan sholawat kepada Nabi pilihan kekasih Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilantunkan kepada para keluarga, para sahabat, dan mereka-mereka yang selama ini setia membaca Al-Quran. Jadi pada hakikatnya orang yang membaca Al-Quran di satu sisi itu mendapatkan limpahan rahmat dari sholawat yang dilantunkan oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Makanya ketika membaca Al-Quran itu perlu dilandasi dengan keilmuan. Kemudian bab yang pertama kita mengkaji mengenai hukum tanwin atau nun mati. Ini tertuang dalam sebuah nadham, akamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Akamu tanwinin utawi piro-piro hukum tanwin wa nunin lan nun iku taskunu kang mati apa nun indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah iku khamsatun iku ana 5 tubayyanu kang den terangaken apa 5. Nah, hukum tanwin atau nun mati. Tanwin itu biasa kita kenal dengan harokat fathah tain, kasrah tain, kemudian domah tain. Atau nun mati ketemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah sudah kita ketahui jumlahnya ada 30 dari alif sampai ya. Itu nanti ketika bertemu nun mati atau tanwin itu hukumnya ada di 5. Apa saja? Idharuni ghamun ma'al hunati au bi ghairiha wal qalbu wal ifaraw. Yang pertama itu dibaca izhar halqi. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin kemudian bertemu dengan salah satu huruf izhar huruf izhar itu ada berapa? Ada 6. Maka itu dibaca izhar. Kemudian yang kedua idgham. Idgham dibagi 2, idgham bila gunnah dengan idgham bi gunnah. Itu sudah 3. Kemudian wal qalbu, kemudian dibaca iqlab. Kemudian yang terakhir hukum bacaannya adalah ikhfa. Idhar itu artinya jelas. Idgham itu artinya masuk. Bi gunnah berarti dengan berengeng, ya, dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah berarti tanpa dengung. Nanti contoh ketika yang laki-laki azan, di azan itu ada bacaan idgham bila gunnah. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Tulisannya asyhadu an, nun mati ketemu lam. Asyhadu an la. Dengan tidak bisa membaca asyhadu an la, tapi asyhadu an la. Nun mati ketemu dengan lam disebut idgham bila gunnah. Makanya ketika ada yang membaca berbunyi asyhadu al-nya kelamaan, asyhadu an langsung asyhadu an la ilaha illallah, itu langsung. Jadi nun mati ketemu lam itu tidak boleh berenang karena itu idgham bila. Kemudian iqlab, ini kita sering dengar istilah iqlab, itu artinya apa? Membaur.
setelah masuk kemudian berbaur atau menyatu. Kemudian yang terakhir itu bacaan ikhfa, artinya sama. Monggo di bawah semani halaman yang ke-6. Fadhir lana hamzin wa hain hain wal aini thummal ghaini thummal ghain. Coba ulangi lagi. Fadhir lana hamzin wa hain hain wal aini Artinya apa? Apabila ada tanwin atau non mati bertemu dengan salah satu huruf halak. Halak itu artinya tenggorokan. Huruf halak itu ada 6. Ya? Huruf halak ada 6. Apa? Pertama he. Coba jangan ucapkan he. He. Coba rasakan di mana posisinya he. Di tenggorokan. Kemudian yang kedua hamzah. Coba hamzah. Berarti di tenggorokan. Kemudian yang ketiga ha. Coba ha. Yang mau ditutupi ha. Nah, berarti itu tetap ada di dalam tenggorokan. Kemudian kho. Coba ucapkan kho. Kho. Nah, berarti dalam tenggorokan. Kemudian ain. Ain. Jangan ngain, tapi ain. Apa? Nah, di dalam ya, jadi lah itu. Kemudian ghain. Orang gila. Nah, jadi ro-nya di dalam ada 6. Itu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Itu disebut bacaan idhar halqi itu dalam tenggorokan, idhar itu dibaca jelas. Contohnya panjenengan bisa melihat di bagian itu. Yang nomor 1 kita baca kullun amana. Ayo bareng. Apa ketemu apa? Dhammah tanwin ketemu hamzah atau alif, maka dibaca idhar. Kullun amana. Panjenengan tidak bisa membaca kullu amana. Kullu itu salah. Jadi harus dibaca jelas. Kullun amana. Ayo bareng-bareng. Kullun amana. Kemudian yang di sebelahnya yan auna. Apa ketemu apa? Non mati ketemu hamzah. Yan enya tetap nampak. Jadi yan auna. Dan nanti jenengan bisa lihat di bagian-bagian di bawahnya ada hamzah, ain, ghain, ha, kho. Oke, kemudian masuk nadhom yang di bawahnya. Ayo. Wa tabim bi qanatin biyan ulaida kana bikil madin kadun ya famdida. Mari. Wa tabim bi qanatin biyan ulaida kana bikil yang artinya apabila ada tanwin atau nun mati ketemu 4 di antara huruf ini yang kita sebut dengan yanmu, ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham. Idghamnya idgham bihun. Contoh Barqui yaj'aluna. Ayo bareng. Idgham itu artinya masuk, bihunah dengan mendengung. Barqui yaj'aluna. Jadi harus mendengung dulu.
dhammah tanwin ketemu dengan ya, itu harus dengung dulu. Yaj'aluna, yang di bawahnya lagi hittatun naghfir lakum, ditahan dulu dhammah tanwinnya ketemu nun, ditahan dulu. Hittatun naghfir lakum. Oke, bagus. Yang di bawahnya bareng. Ma'im, dengung dulu. Im musaffa, ayo. Ya, bagus. Yang di bawahnya. Nah, yauma idzin wadiyah. Nah, jadi idgham itu masuk, bihunah artinya dengung. Jadi masuknya dengan mendengung. Hurufnya idgham bihunah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kalau idhar hurufnya ada apa aja? Sudah hafal? Coba merem. Huruf idgham bihunah sebutkan. Jangan merem, bukan loh itu. Mau melek ya. Coba merem. Huruf idgham bihunah sebutkan. Ada 4. Kemudian ada pengecualian. Dari dulu sudah saya sampaikan, setiap hukum itu ada pengecualian. Jangan lihat bagian di bawahnya. Kejaba yen ana nun mati ketemu salah siwijine huruf yanmu nanging tunggal sak kalimah. Oke, satu kalimat. Kalau contoh-contoh yang di atas yang tadi jenengan baca itu terdiri dari 2 kalimat. Karena ini ada terletak 1 kalimat, maka wajib dibaca contoh, jenengan lihat kolom di bawahnya dibaca dunya. Nun mati ketemu ya, harusnya dibaca idgham bihunah. Tapi karena ini 1 kalimat, maka dibaca jelas. Contoh dun, nya nampak dun ya, tidak boleh dibaca duya, itu tidak boleh. Ayo dibaca 1, 2, 3. Nah, berarti sebelahnya, bawahnya lagi. Nah, itu pengecualian. Makanya jenengan kalau mengucapkan lafal dunia itu berangkat dari bahasa Arab, maka itu dibaca jelas. Itu pengecualian, meskipun itu hurufnya ada nun mati ketemu dengan ya, secara hukum dibaca idgham bihunah. Karena ini masuk kategori pengecualian, maka ini tidak boleh dibaca idgham, melainkan dibaca idgham. Sekarang masuk nadham yang di bawahnya, monggo dibaca bareng. Wa dribillah Wadhim bila gunatin filamin waro. Artinya apabila ada tanwin dan nun mati ketemu lam dan ro, maka wajib dibaca idgham bila guna. Idgham bila guna hurufnya cuma 2, lam dan ro. Contoh rahmatan lil alamin. Jadi fathah tanwin ketemu lam, langsung masuk tapi tanpa dengung. Rahmatan lil alamin. Barang yuk. Rahmatan lil alamin. Sebelahnya, bawahnya, sebelahnya,
Nah, ingat idgham itu masuk bila gunnah tanpa dengung. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Idgham bila gunnah ada 2 apa saja? Lam dan ro. Maka ketika jenengan azan, terutama buat laki-laki, ketika mengucapkan syahadat asyhadu alla, langsung asyhadu alla, jangan dibaca asyhadu alla, itu salah. Jadi langsung asyhadu alla, karena idgham bila masuk tapi tanpa de. Kemudian yang keempat, wal qalbu 'indal ba'i fi man dzukira. Selanjutnya apabila ada tanwin dan nun mati ketemu ba. Ini hukum bacaan yang paling mudah diingat, hurufnya cuma 1, disebut bacaan iqlab. Kalau jangan nyebut iqlab, akhirnya berhuruf apa? Ba. Jadi iqlab itu kalau ingin diingat-ingat hurufnya cuma 1, yaitu ba. Contoh min ba'dihi, min ba'dihi, ayo bareng min ba'dihi, mana min ba'dihi, sami'un basir, sami'un basir. Nah, jadi seolah-olah seperti berubah menjadi mim. Bacaannya seolah-olah tanwinnya itu berubah menjadi mim, namanya iqlab. Oke, kemudian yang terakhir bacaan ikhfa. Ayo dibaca bareng. Wa afiyana inda ini huruf yang paling banyak dari 5 bacaan tadi itu tertuang dalam bacaan ikhfa. Kalau izhar cuma tadi berapa izhar? 6. Idgham bi gunnah ada 4. Bila gunnah ada, iqlab ada. Sementara ikhfa jumlahnya 5. Jadi paling banyak. Intinya jenengan kalau kepengen paham tidak harus hafal hurufnya. Yang penting 4 bacaan ini tadi itu bisa paham. Izhar sudah paham, idgham bi gunnah paham, bila gunnah paham, iqlab paham. Selain 4 ini dibaca ikhfa. Ayo dibaca huruf-hurufnya. Sifdatana kaujadan lagi sip itu 15 huruf ikhfa. Sif, sod, kemudian dal, kemudian sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, dot. Kalian kalau jangan hafal nadomnya pasti hafal hurufnya. Jadi kalau paling merem sif dasana kam jada syaksun pada sama hum tayyiban zid fi tuqadolima. Ini saya baru baca sekali langsung hafal. Jadi coba jangan 1, 2, 3 merem. Sif dasana kam jada syaksun pada sama hum tayyiban zid fi alhamdulillah. Dengan bahasanya merem melek ya. Jadi ada yang hafal, ada yang belum lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi huruf ikhfa itu jumlahnya 15. Kalau jenengan menguasai 5 hukum bacaan tadi, bacaan Qur'annya pasti tartil. Pasti baik. Ini pondasi dasar dari mempelajari bacaan Al-Qur'an.
Kalau 5 huruf ini bacaan 5 bacaan huruf ini benar semua, nanti kesananya ikut benar. Tapi kalau 5 pokok dasar ini bacaannya belum jelas, kesananya juga ikut tidak jelas. Makanya awaluhu, yang awal itu nanti akan menentukan yang akhir. Jangan dikira awal itu biasa, justru yang di awal itu akan mempengaruhi adanya hasil. Makanya awal-awal ini jangan kuasai dulu 5 huruf bacaan tadi itu. Kita baca contoh bacaan ikhfa, jenengan lihat bagian itu. Nomor 1. Rijalun sadaqu. Ayo bareng. Rijalun sadaqu. Jadi bacaannya samar. Lo boleh berubah menjadi huruf boleh hurufnya tapi berenang. Rijalun, ini yang rijalun sadaqu. Ayo. Atau yang dibaca ada huruf n-nya, tapi itu dilamakan. Contoh, rijalun sadaqu. Belum, ini belum benar. Yang tadi yang pertama menjadi sudah benar, yang kedua menjadi n-nya tapi mandan dipanjangkan. Rijalun sadaqu. Ayo. Intinya kalau itu dibaca samar itu enggak jelas. Jenengan pengen jadi seperti ikhfa atau idhar. Jadi kadang idhar, kadang jelas, kadang samar. Kalau malam tuqiyem, kalau siang tuqimintan. Jadi kadang malam, kadang siang. Ini yang kemudian jenengan harus konsisten. Ada kalanya menjadi idhar, jelas, tapi ada kalanya bisa berbaur menjadi iqlab, ada kalanya bisa memposisikan diri menjadi idgham. Kemudian idghamnya ada kalanya tetap punya prinsip, ada kalanya kalau memang baik ikut berbaur. Tapi jangan jadi orang seperti ikhfa, jadi bunglon, jadi sengkuni. Meskipun sengkuni telah meraja. Nah, ini makanya antara 5 hukum ini monggo jenengan mau jadi apa? Apakah idhar, idgham, iqlab, atau na'udzubillah menjadi ikhfa. Oke, ini 5 hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Hurufnya yang penting itu ikhfa 15, idhar 6, idgham bi gunnah 4, bila gunnah, iqlab jumlahnya ada masa. Coba idhar berapa? 6. Idgham bi gunnah 6 tambah 4 10. Idgham bila gunnah jadi 12. Iqlab jadi 13. Ikhfa berarti siapa yang bilang 30? Berarti huruf idhar itu paling sedikit 28, paling banyak 30. Itu namanya hijab. Alif ba ta tha jim ha kha dal dal ra zai sin shin sad dal 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 ain ghin fa qaf lam kaf lam. Kok malah jadi bingung ini? Itu jumlahnya ada 28. Kalau itu digabung antara lam, alif dan hamzah, itu jumlahnya menjadi 30. Kalau dipisah, maka nanti jenengan kalau ketemu orang-orang pengen ngaji yang baru, jumlah idhar hijayah berapa? 30. Salah. Jenengan menyalahkan padahal benar. Kemudian si B ditanya, berapakah jumlah huruf hijaiyah? Si B menjawab 28. Kira-kira benar apa salah? Benar. Yang 30, yang 28, yang 29, 29 antara 28 30 berapa? 29. Berarti benar juga. Nah ini, jadi kalau kemudian kita pemahamannya kurang, ini keliru.
bisa memperkeruh suasana. Makanya huruf-huruf dalam Al-Quran itu tidak luput dari 28 huruf ini. Oke, makanya monggo nanti kita pelajari, kita perdalam. Oke, nanti ada cara-cara khusus untuk kemudian mempercepat metode belajar Al-Quran dengan baik. Kenapa? Karena salah satu yang besok memberi syafaat kepada kita di alam kubur itu orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau dengan terbiasa membaca Al-Quran, bahkan dijadikan teman, dijadikan mitra, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Apalagi ini yang dibuktikan di beberapa tempat, orang yang mengidap penyakit kronis, penyakit khusus, ketika biasa membaca Al-Quran, dibiasakan, alhamdulillah terbukti penyakitnya hilang total. Ya aminnya kepenak ngelakuin apa? Jajal tiap hari jalan baca Quran bisa nggak? Antara pegang HP 1 jam dengan baca Quran 1 jam, kuat mana? Alhamdulillah. Nah itu makanya ini monggo kita review kembali kitab Hidayatus Sibyan ini, mudah-mudahan semakin mempertajam pemahaman kita terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran.